Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila dengan NIM 212211040, kelas B, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi. Adapun dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah jurnal, di mana review jurnal ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah data mining, di mana mata kuliah data mining ini diampu oleh dosen pengampu Rahmat Karim, SSI, MSI. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja penjelasan mengenai review jurnalnya. Adapun jurnal yang saya pilih yaitu mengenai tentang strategi komunikasi stakeholders dengan pendekatan data alumni menggunakan data mining. Kita bisa lihat di sini jurnalnya. Itulah jurnal yang akan saya review sebentar. Baik, langsung saja review jurnal mengenai judul strategi komunikasi stakeholders dengan pendekatan data alumni menggunakan data mining. Baik, langsung saja dari jurnal ini, yaitu strategi komunikasi stakeholders dengan pendekatan data alumni menggunakan data mining. Selanjutnya review dan penulis. Review, adapun review sendiri yaitu saya sendiri Nurmila, dan penulisnya yaitu Resti Woro Mahatmi dan Maria Mediatrix Sebatubun. Adapun volume dari jurnal tersebut yaitu volumenya 2 dan nomornya 1 tahun Oktober 2021, tanggal reviewnya 25 Juni 2024. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah memahami peranan alumni, menjelaskan peranan penting alumni dalam proses perbaikan internal perguruan tinggi dan bagaimana mereka berkontribusi dalam membangun citra perguruan tinggi di masyarakat, memperluas relasi dan berbagai pengalaman atau informasi pekerjaan dengan mahasiswa yang masih aktif. Yang kedua, menganalisis data alumni menggunakan teknik clustering dengan metode Keymeans untuk menganalisis data alumni. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan keterkaitan antara variabel-variabel seperti IPK, lama studi, jurusan, dan asal daerah alumni. Yang ketiga yaitu memetakan pemangku kepentingan menggunakan data yang diperoleh dari analisis alumni untuk memetakan pemangku kepentingan utama dan sekunder yang terkait dengan institusi pendidikan. Yang keempat, mengembangkan strategi komunikasi, menyusun strategi komunikasi yang efektif berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan yang dilakukan guna meningkatkan hubungan dan sinergi antara perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas lulusan, menggunakan temuan dari penelitian ini untuk membantu perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan industri sehingga meningkatkan posisi mereka dalam persaingan global di dunia pendidikan. Yang keenam yaitu memperkuat hubungan dengan alumni, menyediakan wawasan dan rekomendasi, memperkuat hubungan antara institusi dan alumni serta meningkatkan dukungan dan keterlibatan alumni dalam berbagai kegiatan institusi. Yang selanjutnya yaitu subjek yang digunakan dalam jurnal ini. Subjek dari penelitian jurnal ini adalah para alumni STMIK AKAKOM yang kini dikenal sebagai Universitas Teknologi Digital Indonesia atau UTDI. Lebih spesifik, penelitian ini fokus pada data alumni periode 2018 sampai 2019 yang diperoleh dari bagian sistem informasi dan jaringan di UTDI. Penelitian ini mengkaji beberapa aspek dari data alumni tersebut, termasuk IPK atau indeks prestasi kumulatif, di mana menilai prestasi akademik para alumni. Yang kedua, lama
yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah teknik clustering dengan metode Kimens. Teknik clustering yaitu tujuannya untuk mengumpulkan data alumni berdasarkan kemiripan karakteristik IPK, lama studi, jurusan, dan asal daerah. Yang kedua, metode Kimens. Proses di mana prosesnya yang pertama yaitu menentukan jumlah klaster, yang kedua menginisiasi sentroid secara acak, yang ketiga menetapkan data ke sentroid terdekat, yang keempat memperbarui posisi sentroid, yang kelima mengulangi langkah 3 dan 4 hingga konvergen. Yang ketiga yaitu data yang digunakan. Sumber data yang digunakan dalam jurnal ini yaitu data alumni STMIK AKAKOM atau UTDI periode 2018 sampai 2019. Prosedur penelitian. Adapun prosedur penelitian yang digunakan yaitu mengumpulkan dan menyiapkan data, yang kedua mengimplementasi algoritma Kimens, yang ketiga menganalisis hasil clustering, yang kelima analisis dan interpretasi, di mana analisis dan interpretasi ini terbagi menjadi 3, yaitu menemukan pola atau keterkaitan antara variabel, mementingkan pemangku kepentingan, dan menyusun strategi komunikasi efektif. Adapun hasil dari jurnal ini yaitu hasil penelitian ini mencakup beberapa temuan utama terkait dengan data alumni STMIK AKAKOM atau TDI periode 2018 sampai 2019. Keterkaitan antara variabel, di mana keterkaitan antara variabel ini terbagi menjadi 3, yaitu IPK lama studi, IPK dan jurusan, IPK dan asal daerah. Nah, yang kedua yaitu clustering alumni. Alumni berhasil dikelompokkan ke dalam beberapa klaster berdasarkan variabel-variabel yang dianalisis, IPK lama studi, jurusan, dan asal daerah. Setiap klaster menunjukkan karakteristik unik yang membantu dalam memahami profil alumni lebih mendalam. Yang ketiga, pemetaan pemangku kepentingan. Pemetaan pemangku kepentingan ada 2. Yang pertama, stakeholder primer, di mana stakeholder primer ini identifikasi bahwa pihak manajemen, pengguna lulusan, dan pemerintah adalah pemangku kepentingan utama yang memiliki kepentingan langsung terhadap data alumni. Yang kedua yaitu stakeholder sekunder, media, mahasiswa, orang tua, wali, dan SMA atau SMK merupakan pemangku kepentingan sekunder yang memiliki pengaruh tidak langsung. Yang keempat yaitu strategi komunikasi. Strategi komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan hasil clustering dan pemetaan pemangku kepentingan. Disusun strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu rekomendasi spesifik, diberikan untuk memperkuat sinergi antara institusi dan alumni serta memanfaatkan data alumni untuk mendukung berbagai inisiatif strategis. Selanjutnya yaitu kekuatan penelitian. Kekuatan dari penelitian jurnal ini adalah yang pertama penggunaan metode analisis yang tepat. Metode clustering dengan Kimens memungkinkan identifikasi pola dan keterkaitan dalam data alumni, memberikan wawasan mendalam tentang karakteristik alumni. Yang kedua, pemanfaatan data nyata menggunakan data alumni yang aktual dan relevan dari periode 2018 sampai 2019 memberikan hasil yang berdasarkan kondisi nyata dan meningkatkan validasi temuan. Yang ketiga, pemetaan pemangku kepentingan. Penelitian ini tidak hanya fokus pada analisis data tetapi juga pada bagian temuan tersebut dapat digunakan untuk memetakan pemangku kepentingan dan menyusun strategi komunikasi yang efektif yang memiliki implikasi praktis bagi institusi. Kelemahan dari jurnal ini yang pertama yaitu rentang data yang terbatas. Penelitian hanya menggunakan data alumni dari periode 2018 sampai 2019 yang mungkin tidak mencerminkan perubahan atau tren jangka panjang. Yang kedua, generalisasi terbatas. Hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke semua institusi pendidikan karena fokus pada satu perguruan tinggi spesifik atau STMIK